Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hanif Azhari dengan NIM 11950115112. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai algoritma priority dan round robin pada sistem operasi. Nah, di sini akan terbagi dua, yaitu priority scheduling dan round robin, di mana pada priority terdapat non preemptive dan preemptive, dan pada round robin nantinya akan terdapat FCFS dan preemptive dan non preemptive. Lanjut ke bagian yang pertama, yaitu priority scheduling. Nah, priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses dengan nilai prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain batas waktu, kebutuhan memori, akses file, perbandingan antara I/O burst dan CPU burst, dan tingkat kepentingan proses. Penjadwalan dengan prioritas juga dapat dijalankan secara preemptif maupun non-preemptif. Pada preemptif, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu, CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu, pada non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan antrian. Nah, kelemahan pada penjadwalan prioritas adalah dapat terjadinya indefinite blocking, starvation, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian secara bertahap. Nah, di sini kita akan mencoba mengetes mencari waiting time dan average waiting time dari priority ini. Namun terlebih dahulu kita akan mengetes yang non preemptive, lalu nanti selanjutnya akan ada yang preemptive. Nah, di sini terdapat tabel yang akan kita gunakan. Terdapat proses, arrival time, burst time, dan priority-nya. Di mana di sini terdapat 5 proses, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Di mana P1 memiliki arrival time 0, P2 arrival time 2, P3 3, P4 5, P5 9. Dan P1 membawa burst time 12, P2 8, P3 5, P4 2, P5 1. Di mana P1 memiliki priority 2, P2 priority 2, P3 1, P4 1, P5 2. Jadi antara 1 dan 2 yang lebih tinggi prioritasnya adalah prioritas yang lebih kecil, yaitu 1. Nah, di sini pada saat 0 P1 masuk. Karena dia di sini berdasarkan pada tabel P1 arrival time-nya adalah 0 dengan membawa burst time 12 dan priority 2. Jadi P1 pada saat 0 masuk, ini adalah burst time 12 yang akan dijalankan, dan ini adalah priority-nya yang angka merah ini. Nah, P1 ini akan berjalan untuk diproses dan sampai habis, yaitu sampai saat yang ke-12. Namun di sini pada saat yang kedua arrival time, maka P2 proses yang kedua masuk membawa burst time 8 dan priority-nya 2. Nah, untuk sementara P1 pending terlebih dahulu, masuk ke dalam antrian. Nah, di sini terdapat dua prioritas yang sama. Nah, seperti yang kita tahu, priority ini mencari prioritas yang lebih tinggi dahulu untuk dijalankan. Namun di sini antara P2 dan P1 memiliki prioritas yang sama, yaitu 2 untuk P2 dan 2 juga untuk P1. Nah, di sini
karena prioritinya masih non-preemptive, maka adalah P1 dahulu yang akan dijalankan, karena P1 lebih awal daripada P2. Maka P2 lah yang akan masuk antrian, lalu P1 akan berjalan kembali. P1 akan berjalan sampai saat yang ketiga. Dan di saat yang ketiga, P3 masuk. P3 masuk, membawa burst time 5 dan prioritas 1. Maka di sini tadi P2 dan P1 pending, karena priority dari P3 lebih tinggi daripada P2 dan P1, yakni 1. Maka P2 di sini pending dan P1 pending dengan menyisakan burst time 9, karena dari 12 dan dari saat 0 ke saat 3 yaitu 3 saat, jadi sisanya tinggal 9. Di sini tadi tinggal 10 karena dia di saat yang kedua. Nah, P3 di sini jalan hingga saat yang kelima. Hingga saat yang kelima, P4 masuk, membawa burst time 2. Lalu memiliki prioritas 1. Nah, sama dengan prioritasnya P3, yaitu 1 dan 1. Nah, di sini kita pendingkan dulu. Dan P2 dan P1 ini tidak masuk dalam perbandingan karena prioritinya masih 2. Nah, kita bandingkan yang memiliki prioritas lebih tinggi dulu, yaitu P4 dan P3 memiliki prioritas 1. Nah, karena ini non-preemptive sama seperti tadi, maka P3 lah yang berhak untuk dijalankan terlebih dahulu. Nah, P3 ini tadi dari 3 ke 5 masih menyisakan burst time 3, maka dijalankan sampai saat ke-8. 5 ke 8, 3. Maka burst time dari P3 ini telah habis, maka P3 ini telah selesai. Nah, P3 selesai, masuklah P4 tadi, karena dia masih memiliki priority lebih tinggi daripada P2 dan P1. Nah, P4 dengan jumlah burst time-nya 2, lalu jalan hingga saat yang ke-9, P5 masuk. P5 masuk, namun P4 masih menyisakan burst time 1 dan memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada P5, P2, dan P1. Maka P4 ini berhak untuk lanjut. P5, P2, dan P1 masuk dalam antrian. Hingga saat yang ke-10, maka P4 telah selesai, karena dari 9 ke 10 dengan 1. Jadi P4 ini telah selesai. Lalu masuklah P5, P2, dan P1 ini pada saat yang ke-10. Nah, di sini prioritinya sama-sama 2. Namun, karena P1 lebih awal, maka P1 lah yang berhak untuk melakukan prosesnya. Hingga saat yang ke-19. Hingga saat yang ke-19, maka jaraknya 9, burst time-nya juga 9, maka P1 prosesnya telah selesai. Maka dilanjutkan oleh P5 dan P2. Lalu P2, karena dia lebih awal daripada P5, jalan terlebih dahulu hingga saat yang ke-27. Lalu P2 telah selesai. Pada saat yang ke-27, barulah P5 ini yang terakhir menjalankan prosesnya hingga selesai. Nah, jadi untuk mencari waiting time, yaitu untuk P1 sendiri, kita ambil dari dimana dia terakhir kali proses untuk selesai, yaitu saat 10. P1 dijalankan lagi, lalu dikurangi dengan 3. 3 ini adalah dimana P1 pertama kali masuk antrian, yaitu di sini P1. Jadi yang hijau putih ini adalah dijalankan, yang hijau ini adalah antrian. Jadi di sini P1 pertama kali masuk antrian itu pada saat yang ketiga, karena pada saat 0, 2 itu dia dijalankan, dan pada saat ketiga dia masuk antrian. Jadi P1 ini 10 dikurang 3 sama dengan 7. Begitu juga dengan P2, P3, P4, dan P5. P2 yaitu 19 dan pertama kali masuk antrian pada saat yang kedua. Itu 19 kurang 2 sama dengan 17. Nah, untuk P3 ini adalah 0. Mengapa? Karena dia selalu jalan, tidak pernah mengantri. Pada saat yang ketiga awal kali dia muncul, itu dia dijalankan sampai selesai.
lalu ada P4 pada saat ke-8, lalu dia pertama kali mengantri pada saat yang ke-5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Lalu ada P5 yaitu 27 dan mengantri pertama kali pada saat yang ke-9. Jadi 27 dikurang 9 sama dengan 18. Nah, jadi waiting time dari priority non preemptive ini adalah 7 ditambah 17 ditambah 0 ditambah 3 ditambah 18. Hasilnya adalah 45. Nah, untuk mencari average waiting time tinggal dibagi dari jumlah prosesnya. Di sini prosesnya adalah 5. Dari P1, P2, P3, P4 dan P5. Ada 5. Jadi 45 jumlah waiting time dari ini priority non preemptive dibagi 5 sama dengan 9 satuan waktu. Jadi untuk waktu dari waiting time dari priority non preemptive ini adalah 45 satuan waktu dan average-nya adalah 9 satuan waktu. Nah, di sini kita lanjut ke bagian yang preemptive. Hampir sama dengan yang priority non preemptive. Di sini kita memakai tabel yang sama juga untuk bisa membandingkannya. Nah, di sini pada saat 0 sama seperti tadi, P1 masuk dengan membawa burst time 12, lalu dengan priority 2. Dia diproses sampai pada saat yang kedua, P2 masuk. Nah, di sini terdapat perbedaan dari preemptive dan non preemptive tadi. Nah, di sini priority-nya sama-sama 2. Namun pada saat non preemptive yang tadi, yang ini P1 lah yang jalan karena P1 lebih dahulu jalan daripada P2. Nah, di preemptive ini P2 berhak jalan lebih dahulu. Mengapa? Karena pada preemptive ini dia mencari burst time yang lebih kecil. Jadi kalau ada priority yang sama, maka dicarilah burst time lebih kecil. Jadi antara P2 dan P1, P2 lah yang memiliki burst time lebih kecil, yaitu 8. Maka di sini P1 masuk antrian menyisakan 10 burst time. Karena dari 12 kedua menyisakan 10. Lalu masuk lagi jalan dia diproses pada saat yang ketiga, P3 masuk. P3 masuk membawa burst time 5 dengan priority 1. Maka dengan priority 1 ini dibandingkan P2 dan P1 yang memiliki priority 2, maka P3 lebih berhak untuk diproses. Jadi dia jalan sampai saat yang kelima. Pada saat yang kelima dia pending masuk antrian dari 3 ke 5, maka menyisakan 3. Nah, di sini P4 masuk dengan burst time yang lebih kecil dan priority-nya sama. Karena burst time dari P4 ini lebih tinggi, maka P4 dijalankan terlebih dahulu. Hingga pada saat yang ketujuh, maka P4 telah selesai karena hanya memiliki burst time 2. 5 ke 7 jaraknya adalah 2 saat. Jadi burst time-nya habis. P4 telah selesai. Maka masuklah P3, P2 dan P1. P3 dijalankan terlebih dahulu karena dia memiliki priority yang lebih tinggi. P3 jalan, lalu pada saat yang ke-9 priority P5 masuk membawa burst time 1 dan priority 2. Nah, di sini P3 tetap jalan dengan menyisakan 1 karena dia masih memiliki priority yang lebih tinggi daripada P5, P2 dan P1. Maka di sini P3 jalan. Nah, pada saat yang ke-10 maka P3 ini telah selesai karena hanya membawa burst time 1. 9 ke 10 adalah 1. Maka di sini masuk lagi P5, P2 dan P1. Nah, di sini sama priority-nya yaitu 2 dan P5 lah yang jalan terlebih dahulu karena burst time-nya adalah 1, yang terkecil di antara P2 dan P1 ini. Maka P5 jalan membawa burst time 1 hingga saat yang ke-11, maka dia selesai. Selanjutnya masuk P2 dengan burst time lebih kecil daripada P1, yakni 7. Maka dijalankan hingga ke saat yang ke-18, maka P2 telah selesai. Di saat yang ke-18, P1 akan dijalankan lagi hingga selesai pada saat yang ke-28. Nah, untuk mencari waiting time-nya sama seperti tadi, P1 18
dikurang 2, dimana pertama kali dia mengantri. Jadi 18 dikurang 2, 16. Lalu ada P2, 11 di sini, dikurang 3, pertama kali dia mengantri. Lalu perbandingan tadi di sini adalah P3 0 pada non preemptif. Nah, di sini P3-nya adalah di sini 7. Lalu pertama kali dia mengantri adalah 5. Di sini berbeda di antara non preemptif dan preemptif tadi. Jadi 7 dikurang 5 adalah 2. Nah, P4 sama dengan 0. Nah, di sini P4 tetap jalan. Dari sini dia masuk, habis itu pada saat yang ke-7 dia langsung selesai. Jadi untuk P5 10 dikurang 9, pertama kali dia mengantri, sama dengan 1. Jadi waiting time-nya 16 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 27. Jadi untuk waiting time dari priority preemptive ini adalah 27. Dan average-nya yaitu dibagi 5, 27 dibagi 5 sama dengan 5,4 satuan waktu. Jadi untuk antara preemptive dan non preemptive ini lebih cepat memakai yang preemptive. Selanjutnya adalah bagian round robin. Round robin. Algoritma round robin ini didesain untuk sistem time sharing. Proses akan mendapat jatah sebesar time kuantum dengan nilai kuantum umumnya sebesar 10-100 milisecond. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Tentu, proses ini cukup adil karena tak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU 1 per N dan tak akan menunggu lebih lama dari N kurang 1 per Q. Algoritma ini sepenuhnya bergantung besarnya pada time kuantum. Jika time kuantumnya terlalu besar, maka algoritma ini akan sama saja dengan algoritma FCFS atau first come first serve. Nah, jika terlalu kecil, akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu terbuang. Nah, jadi round robin ini bergantung terhadap besarnya time kuantum yang akan menjadi permasalahan utama pada round robin. Jadi time kuantum merupakan permasalahan utama daripada round robin ini. Jika time kuantum yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam satu time kuantum. Hal ini tidak baik karena akan terjadi banyak switch. Padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari suatu proses ke proses lain, atau disebut dengan context switch time. Sebaliknya, jika time kuantum terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti algoritma FCFS, first come, first serve. Time kuantum yang ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari satu time kuantum. Baik, kita masuk saja ke Gantt chart untuk round robin yang FCFS. Nah, di sini berbeda dengan yang bagian priority karena di sini tidak terdapat arrival time. Karena round robin ini langsung masuk semuanya pada saat 0, semua ini masuk dan priority-nya sudah dihilangkan. Nah, di sini hanya terdapat proses dan burst time-nya saja. Yakni untuk P1 burst time 12, P2 burst time 8, P3 burst time 5, P4 burst time 2, P5 burst time 1. Nah, pada saat 0 P1 masuk dan P2, P3, P4, P5 juga masuk, membawa burst time-nya masing-masing. Nah, di sini pada round robin FCFS yang pertama lah yang akan dilayani, first come first serve. Jadi P1 lah yang akan diproses terlebih dahulu. Nah, di sini digunakan quantum time. Quantum time-nya di sini sama dengan 5. Jadi untuk setiap 5 saat maka proses tersebut akan di-cut. Nah, jadi di sini P1 memiliki burst time 12. Lalu pada saat yang kelima, maka P1 masuk antrian karena dia masih memiliki sisa dari burst time 12 ini. 12 dikurang 5 sama dengan 7, maka dia masuk ke dalam antrian. Nah, P2 ini naik, akan diproses lagi. Lalu
pada saat 5 saat, maka dari 5 ke tambah 5 itu 10, jadi 10 saat. P2 masih menyisakan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi P2 ini masuk ke dalam antrian karena dia masih memiliki sisa pada saat 5 saat tadi. Selanjutnya P3 memiliki burst time 5, lalu dijalankan sampai saat yang kelima, ditambah 5 lagi 15. Nah, karena P3 ini memiliki burst time 5, maka otomatis dia telah selesai karena hanya memiliki burst time 5 di antara 5 saat ini tadi. Selanjutnya P4 naik. P4 yang memiliki burst time 2 akan diproses. Nah, di sini kita tidak menggunakan quantum time 5 karena burst time pada P4 ini hanya 2. Jadi di sini kita memakai 2 saat. Ini ke-17. Jadi pada saat ke-17 ini P4 telah selesai. Nah, P4 selesai, maka otomatis P5 naik untuk dijalankan. Nah, P5 hanya memiliki satu burst time, sama seperti P4 tadi. Maka di sini hanya 1 saat. Jadi pada saat ke-18, P5 telah selesai. Nah, P1, P2 yang masuk antrian tadi naik. P1 terlebih dahulu dijalankan karena dia yang pertama kali. Nah, di sini dia memiliki burst time 7. Maka digunakanlah quantum time 5. Maka 5. Di sini pada saat yang ke-23, maka P1 masih menyisakan 2 karena 7 dikurang 5 sama dengan 2. Nah, P2 naik memiliki burst time-nya 3. Nah, di sini 23 ke 26 itu adalah 3 saat. Tidak memakai quantum time 5. Jadi di sini langsung selesai pada saat yang ke-26 untuk P2. Selanjutnya yang terakhir adalah P1 masuk lagi untuk diproses hingga selesai, yaitu pada saat ke-28 karena hanya memiliki sisa burst time 2. Nah, untuk waiting time-nya yaitu 0, yaitu pada saat dia masuk pertama kali, lalu 18 dikurang 5. 18 di sini adalah saat dia diproses kembali setelah dia pending pada saat kelima. Dia pending pertama kali pada saat ini, kelima. Lalu 26 diproses lagi untuk yang terakhir kalinya, lalu dikurang 23, dimana dia masuk antrian lagi. Jadi 0 ditambah 18 dikurang 5 ditambah 26 dikurang 23, hasilnya adalah 16. Lalu untuk P2 5 dia masuk pada saat kelima, lalu 23 dikurang 10. 23 itu dimana saat dia diproses kembali, dan 10 adalah pada saat 10 ini pada saat dimana dia mengantri masuk antrian pertama kali. Jadi 5 ditambah 23 dikurang 10 sama dengan 18. Untuk P3 yaitu dia langsung saja pada saat yang ke-10, dia langsung selesai pada saat yang ke-15. Jadi tidak perlu ditulis, hanya 10 saja. Begitu juga dengan P4 dan P5, yaitu pada saat 15 dan ke-17. Dia tidak mengantri sama sekali, langsung diproses dan selesai. Maka dia langsung saja. Jadi waiting time untuk round robin FC FS ini adalah 16 ditambah 18 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 17 sama dengan 77 waiting time. Average-nya yaitu dibagi 5 karena dia 5 proses. 77 dibagi 5 sama dengan 15,2 satuan waktu. Jadi itulah untuk round robin FCFS. Lalu bagaimana dengan round robin preemptive non preemptive? Nah, berbeda dengan FCFS di mana yang datang yang lebih awal akan dilayani terlebih dahulu. Di sini adalah yang datang terlebih awal tidak dilayani terlebih awal. Di sini yang dicari adalah yang memiliki burst time paling kecil. Jadi di sini P5 membawa burst time paling kecil, yakni 1 burst time. Jadi P5 lah yang akan dijalankan terlebih dahulu. Maka P5 akan dijalankan terlebih dahulu. Karena dia hanya memiliki 1 burst time, maka di sini pada saat ke-1 dia selesai.
lalu masuk lagi P1, P2, P3, dan P4. Nah, dari antara ini P4 lah yang memiliki burst time yang lebih kecil. Begitu sampai seterusnya. P4 memiliki burst time 2, maka pada saat ketiga dia selesai. P3 lebih kecil daripada P1 dan P2 karena dia memiliki burst time 5. Diproses lagi. Pada saat ke-8 dia selesai, quantum time 5. Pas sekali dengan P3 yang memiliki burst time 5, maka P3 telah selesai. Lalu masuk lagi P2 yang memiliki burst time lebih kecil daripada P1, yakni 8. Dia akan diproses, di-cut pada quantum time 5, yakni 13, maka sisanya yakni adalah 3, karena 8 dikurang 5 adalah 3. 8 ke 13 adalah 5 kan. Nah, P2 masih menyisakan 3. 3 lebih kecil daripada 12 yang dimiliki oleh P1, maka P2 jalan lagi hingga pada saat yang ke-16 ia selesai. Lalu P1 masuk, tinggal ini sendiri sampai pada saat ke-21 karena dia quantum time-nya sama dengan 5, jadi interval 5 sampai habis. Di sini dipotong 5 menjadi 7, lalu dipotong lagi menjadi 2, dan sampai saat ke-28 dia habis. Nah, jadi untuk waiting time-nya P1 itu adalah 16, langsung saja dia. P2 juga 16. Kalau di sini dia mengambil waktu antrian pertama kali, tentu saja semuanya 0. 16 dikurang 0, 8 dikurang 0, jadi tidak perlu ditulis. Jadi di sini langsung 16. P2 sama dengan 8 ini. P3 sama dengan 3 ini. P4 1 dan P5 0. Jadi untuk waiting time-nya adalah 16 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 28. Jadi 28 satu waktu. Untuk average waiting time-nya 28 dibagi 5 sama dengan 5,61 waktu. Jadi dibanding dengan FCFS, tentu saja yang preemptif dan preemptif ini lebih cepat prosesnya dibanding dengan yang FCFS, karena dia mengambil burst time yang dibawa oleh setiap proses dari yang terkecil, yang memiliki burst time terkecil. Baik, sekian penjelasan saya mengenai algoritma dari priority dan round robin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.